Kasus kematian sepasang muda-mudi di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada tanggal 8 Desember lalu menjadi perhatian publik. Banyak spekulasi mengemuka menyusul jasad mereka yang ditemukan di Sungai Serayu, Banyumas, dan Cilacap, Jawa Tengah. Setelah pihak keluarga tidak mendapat kabar mengenai korban selama 10 hari dari mulai kecelakaan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari sejumlah saksi dan juga warga yang ada di lokasi kecelakaan pada saat itu, disinilah Handi dan juga Salsabila mengalami kecelakaan. Apabila saat ini dapat dilihat jalanan cukup lengang, namun menurut warga pada saat kejadian kecelakaan justru kondisi lalu lintas itu sedang agak ramai. Nah, kami juga mendapatkan informasi dari warga kronologi kejadian kecelakaan itu. Handi dan juga Salsabila menggunakan sepeda motor yang keluar dari gang di dekat warung di seberang sana yang menuju ke daerah Limbangan, lalu diikuti pula yang akhirnya terjadi tabrakan, diikuti oleh mobil minibus berwarna hitam dari arah Bandung menuju Limbangan atau menuju daerah Jawa Tengah ke sebelah sana. Kecelakaan lalu lintas di kawasan Ciaro Nagrek, Kabupaten Bandung pada 8 Desember 2021 terjadi pada sepasang kekasih Salsabila 14 tahun asal Nagrek, Kabupaten Bandung, dan Handi Saputra 17 tahun asal Limbangan, Kabupaten Garut. Dua korban yang mengendarai sepeda motor bertabrakan dengan minibus berwarna hitam yang ditumpangi 3 orang pada pukul setengah 4 sore. Menurut penuturan saksi, setelah terjadi kecelakaan, korban dibawa pelaku penabrakan ke dalam mobil dengan plat nomor kendaraan B300Q untuk dibawa ke rumah sakit terdekat tanpa adanya pengawalan dari pihak keluarga korban atau warga sekitar. Soalnya pas kejadian juga saya emang supirnya udah keluar dari mobil. Emang langsung nanyain ada ambulan nggak gitu. Oh gitu, sempat nanya, sempat nanya ambulan. Ada ambulan. Terus mereka tahu itu, karena kan ini nggak ada warga yang ikut ke dalam mobil. Mereka sendiri tahu nggak kira-kira rumah sakit ada di mana? Karena itu orang mana sih ya? Kelihatannya apakah memang warga sini atau bukan dari daerah Sunda kayak. Dari daerah mana sih? Logatnya seperti daerah-daerah Sumatera kayak gitulah, Medan kayak gitu, logat bicaranya seperti itu. Cuma sih dia berdalihnya gitu, mau bawa ke rumah sakit terdekat. Keluarga yang mendengar terjadinya kecelakaan pada anggota keluarganya mencari korban ke beberapa fasilitas kesehatan terdekat lokasi kecelakaan. Namun pencarian mereka ke setiap rumah sakit dan puskesmas di dalam kota, bahkan hingga keluar kota, hingga laporan ke Polresta Bandung belum juga membuahkan hasil. Salsabila dan Handi akhirnya ditemukan di wilayah Jawa Tengah pada tanggal 11 Desember atau 10 hari setelah upaya pencarian dan pelaporan ke Polresta Bandung. Kedua jasad korban ditemukan terpisah. Handi ditemukan di Sungai Serayu, Banyumas, sedangkan Salsabila ditemukan di Sungai Serayu, Cilacap. Benar anak saya itu bukan orang lain. Nah dari sana udah, ya langsung dibawa pulang ke sana, ke sini ke Bandung. Langsung dimakamkan. Kasus ini pun seakan kian menjadi misteri dan mencuri perhatian banyak masyarakat karena banyak kejanggalan. Banyak pertanyaan muncul di benak masyarakat seperti mengapa korban tidak ditemukan di rumah sakit terdekat selama beberapa hari? Mengapa korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Nagrek, Jawa Barat malah ditemukan di Sungai Serayu, Provinsi Jawa Tengah? Seperti apa kondisi korban pada saat kecelakaan? Apakah masih bernyawa atau sudah mati? Lalu, siapakah para pelaku yang membawa korban ini? Di tempat peristirahatan inilah Salsabila terbaring. Meskipun saat ini Salsabila sudah ditemukan oleh pihak keluarga dan sudah dimakamkan dengan tenang, namun hingga kini misteri mengenai kematiannya masih menjadi misteri. Untuk mengungkap kasus ini, pihak kepolisian dari Polresta Bandung melakukan penyelidikan terhadap para saksi. Dimulai dari kronologi terjadinya kecelakaan yang terjadi di Nagrek, Kabupaten Bandung. Kita kan sudah mengambil keterangan dari saksi-saksi dan juga ada beberapa CCTV yang sudah kita ambil di sekitar lokasi tentunya. Nah, dari hasil itu bahwa terjadi tabrakan setelah kendaraan R2 menyalip 1, 2, 3 kendaraan. Setelah itu langsung datang dari berlawanan yaitu kendaraan R4.
Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung pun sedang mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap siapa para tersangka yang membawa korban saat kecelakaan. Sementara kita fokus melakukan pencarian terhadap barang bukti maupun diduga pelaku yang berjumlah 3 orang berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk-petunjuk lain yaitu CCTV dan lain-lainnya. Dosen Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menyebut banyak hal yang mesti segera diungkap oleh pihak kepolisian terkait kasus ini. Pihaknya menduga ada motif tertentu dari pelaku terkait temuan jasad kedua korban di 2 lokasi berbeda di wilayah Jawa Tengah. Lokasi yang jauh dari tempat terjadi kecelakaan yakni di Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kasusnya seakan tidak dihubungkan dengan kecelakaan ya. Ya bisa saja, tapi soal motif dia untuk katakan saja ya supaya orang tidak mengkaitkan ini dengan kecelakaan, maka kan kecelakaan korbannya 2, maka ini korbannya seakan-akan kan 2 tapi terpisah satu-satu. Jika ditarik ke beberapa bulan yang lalu, di wilayah hukum Polda Jawa Barat masih menyimpan utang kasus besar, salah satunya adalah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang terjadi pada 18 Agustus 2021 yang belum terungkap hingga saat ini. Menurut Agustinus, dengan segala alat bukti dan fakta yang terkumpul, polisi semestinya bisa segera mengungkap kasus tersebut. Harapan saya adalah di tengah tekanan ini, polisi tetap bekerja, tidak usah pedulikan tekanan, bekerja saja secara profesional. Kalau memang lambat, ya tidak apa-apa. Yang penting terus upaya itu dilakukan dan dengan kehati-hatian agar tidak ada upaya memaksa. Masyarakat tentu menunggu pengungkapan kasus kecelakaan pasangan muda di Nagreg dan kasus pembunuhan ibu dan anak yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.